Oke, buat kalian yang lagi sedang cari spek standar laptop untuk pelajar, mahasiswa, dan bisa juga dipakai untuk kerja kantoran, ini gue akan sharing informasi atau tips trik untuk menentukan jenis spek laptop atau spek laptop yang bisa digunakan untuk pelajar, mahasiswa, dan kantoran. Gue membatasi hanya sebagai speknya saja di dalam konten ini. Karena untuk merek dan harga, kalian bisa cari informasi di channel lain atau di konten lain. Atau bahkan di marketplace. Alasan gue memberikan spek standar ini adalah biar kalian tidak kepusingan atau tidak tertipu pada saat mencari laptop untuk pelajar ataupun untuk mahasiswa, kuliah, bahkan bisa digunakan untuk kerja dalam satu laptop yang sama. Ya, gue membatasi bahasan hanya dalam spek standar yang lu wajib banget tahu ketika lu mau ingin membeli laptop untuk digunakan belajar, atau lu sebagai pelajar, atau lu sebagai mahasiswa. Dan bahkan bisa digunakan untuk bekerja. Yang pertama adalah gue bicara prosesor. Buat gue pribadi, pengalaman gue, prosesor yang paling aman saat ini adalah sekurang-kurangnya adalah kalau Intel itu ada di Core i3, atau kalau misalnya lu pengennya AMD Ryzen 3 ke atas. Nah, untuk Ryzen 3 ke atas dan Intel Core i3 adalah standar prosesor yang bisa banget lu masukin listing spek untuk rekomendasi belajar sampai dengan kuliah bahkan kerja. Lalu yang kedua adalah standar memori RAM. Ya, RAM itu Random Access Memory, yang mana size-nya sekurang-kurangnya 16 GB. 16 GB dalam laptop dengan prosesor Core i3 atau AMD Ryzen 3 itu menjadi standar pokok. Ini jadi bukan kelasnya, bukan basic lagi. Sehingga kenapa gue bilang RAM-nya harus 16, prosesornya harus Core Intel dari Intel i3 atau AMD Ryzen 3, karena dengan dua komponen spek seperti ini kalian tidak bisa banget menggunakannya untuk belajar bahkan sampai kuliah bahkan sampai kerja. Baru dua komponen doang ya. Jadi gue tidak di sini membahas fitur dalam spek, fitur fisik, entah itu merek, seri laptop, enggak, atau komputer, tidak. Di sini gue hanya menjelaskan spek yang wajib banget lo miliki atau lo tahu ketika lo mau membeli laptop untuk belajar, kuliah, dan kerja. Batasannya adalah tentunya dengan dua standar spek ini lo udah bisa mengolah data, bahkan lo udah bisa belajar untuk pengolahan data Excel, yang mana ini bisa banget digunakan untuk kerja bahkan kuliah. Dua spek ini batasannya hanya ada dalam konteks grafis, yang mana maksud gue adalah batasannya lu akan terbatasi performanya ketika lu ngedit gambar. Ngedit gambar, misalnya lu pengen jadi misalnya dalam dunia grafis, lu bisa menggunakan dua standar laptop atau komputer dengan spek Intel Core i3 dan RAM 16 untuk mengolah gambar dalam konteks desain grafis. Bisa banget. Walaupun laptop atau komputer rata-rata saat ini, khususnya laptop, untuk VGA-nya udah onboard. Itu bebas aja kalau misalnya memang lu sudah memenuhi dua standar spek yang gue kasih tahu. Dari Intel Core i3, dari AMD Ryzen 3. Untuk RAM-nya minimal 16. Ini adalah standar. Kalau misalnya lu main grafis, tentunya lu akan berpikir kartu grafis yang harus juga lu pikirkan atau lu upgrade. Nah, laptop ini kan ada yang onboard GPU-nya atau kartu grafisnya. Nah, ini lu wajib banget mempertimbangkan ketika lu main grafis. Tapi kalau untuk lu ngedit foto secara online, katakanlah misalnya lu menggunakan Canva untuk mengolah gambar, atau lu membuat animasi di Canva secara online, ini sangat-sangat memungkinkan dan ini sangat banget bisa digunakan untuk kerja. Misalnya lu kerja di bagian desain grafis. Tapi ini terbatas pada videografi, yang mana adalah proses edit video. Dan ini sangat-sangat menurut gua pertimbangannya harus ada kartu grafis yang mendukung, atau kartu grafis di laptop yang ya minimal di 16 kayak gitu. Kalau misalnya laptop gue sendiri, gue menggunakan kartu grafis di 8 GB onboard. Nah, ini sekali lagi batasannya hanya spek. Dua spek ini yang wajib banget ada di dalam laptop yang ketika lu mau menentukan untuk belajar, kuliah, bahkan kerja. Jadi ketika lu masih sekolah, ini masih bisa banget lu pakai untuk kuliah.
bahkan untuk kerja, dengan batasan lu hanya bisa mengedit foto itu tidak terlalu kompleks. Ya, desain grafis atau mengedit foto dalam Photoshop ini masih bisa banget, walau misalnya onboardnya di laptopnya itu misalnya 8 GB kayak gitu. Kalau bawaan laptop tuh soalnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget untuk kartu grafis. Setelah itu lu juga bisa banget tentunya buat dipakai untuk kerja, yang mana misalnya lu hanya batasannya sebagai penginput data entry atau misalnya katakannya admin. Nah, ini bisa banget lu menggunakan laptop dengan 2 spek dari prosesor sama RAM yang udah gue kasih tahu sebelumnya. Dengan batasan itu, laptop akan lebih terasa performanya smooth dan tidak lemot. 2 aspek yang penting banget yang harus lu ketahui apapun jenis laptop atau serinya, dari mulai prosesor dan RAM-nya, yang mana sisanya adalah lu menentukan sendiri bagaimana lu menggunakan peruntukannya untuk apa. Kalau hanya batasannya untuk mengedit gambar, hanya gambar-gambar kayak di Canva atau Photoshop, ini masih banget memungkinkan dengan kartu grafis yang onboardnya sekitaran 4 atau 8 GB dengan tentunya prosesor dan RAM-nya yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Dan misalnya lu pengen ngedit video, tentu lagi-lagi adalah kartu grafis yang harus perlu pertimbangkan. Kalau misalnya bawaannya onboard, ya lu mesti ada upgrade. Kalau misalnya diperuntukkan untuk desain grafis ataupun edit video, tentunya yang lu harus pertimbangkan adalah kartu grafis dalam sebuah laptop apakah bisa di-upgrade atau tidak. Kalau laptop kan biasanya onboard tuh yang udah nempel, tapi dia tidak bisa ditambahin memorinya ataupun kartu grafisnya. Nah, ini menjadi PR tersendiri dan lu bisa browsing-browsing. Dengan tentunya bahasan gua adalah membatasi spek yang aman banget dari mulai sekolah sampai kuliah dan kerja, itu di mana Intel Core i3 AMD Ryzen 3 dan dengan RAM 16 GB, gua rasa itu adalah standar, bukan basic lagi ya, standar. Jadi jangan sampai tertipu sama casing atau fitur fisik yang lu melupakan yang harusnya lebih penting, yaitu performa ketika laptop lu gunakan untuk belajar ataupun untuk kerja. Oke, itu aja dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Buat lo yang nggak paham atau kurang mengerti, bisa komen di kolom section. Nanti bakalan gue bales, gue bantuin jika kalian belum paham. Like and share jika video ini bermanfaat. So, thank you.